Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita ucapkan puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya bisa melaksanakan presentasi pada kali ini. Salawat berakaikan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan, yakni Ibu Dr. Anda Eldarni MPD dan Ibu Elsa Rahmayanti MPD. Perkenalkan, nama saya Khalila Ismaili dengan nomor induk mahasiswa 22045061 yang akan mempresentasikan materi yang bertema tenaga pendidik yang profesional. Yang mana pokok-pokok pembahasannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengertian profesional guru. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi guru profesional. Yang ketiga, syarat-syarat menjadi guru profesional. Yang keempat, peran guru profesional dalam proses pembelajaran. Yang kelima, upaya-upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru. Baik, kita masuk pada poin pertama yaitu pengertian profesional guru. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesionalisme diartikan sebagai mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Ahmad Tafsir mendefinisikan bahwa profesionalisme adalah paham yang mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan oleh orang yang profesional. Adapun guru yang profesional itu sendiri adalah guru yang berkualitas, berkompeten, dan guru yang dikehendaki untuk mendatangkan prestasi belajar serta mampu mempengaruhi proses belajar siswa yang nantinya akan menghasilkan prestasi belajar siswa yang lebih baik lagi. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi guru profesional. Faktor-faktor yang mempengaruhi guru profesional antara lain sebagai berikut. Yang pertama dipengaruhi oleh status akademik. Secara sederhana, pekerjaan yang bersifat profesi adalah pekerjaan yang hanya dilakukan oleh mereka yang secara khusus disiapkan untuk itu, dan bukan pekerjaan lainnya. Yang kedua, pengalaman belajar. Guru dituntut mampu menciptakan suasana kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan. Yang ketiga, mencintai profesi sebagai guru. Dalam melakukan sesuatu, akan lebih berhasil apabila disertai dengan adanya rasa cinta terhadap apa yang dilakukannya. Yang terakhir yaitu berkepribadian. Dalam proses belajar, kepribadian seorang guru sangat menentukan terhadap pembentukan kepribadian siswa untuk menanamkan akhlak yang baik sebagai umat manusia. Selanjutnya yaitu guru sebagai pelaksana proses pendidikan perlu memiliki keahlian dalam melaksanakan tugasnya. Agar guru dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif dan efisien, maka guru perlu memiliki kompetensi yang dapat menunjang tugasnya, yang disebut kompetensi guru profesional. Kompetensi tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi pribadi. Yang kedua, kompetensi profesional. Yang ketiga, kompetensi sosial. Dan yang keempat, kompetensi pedagogik. Baik, poin selanjutnya yaitu syarat-syarat menjadi guru profesional. Menurut Muhammad Ali tahun 1985, syarat-syarat menjadi guru profesional sebagai berikut. Yang pertama, menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam. Yang kedua, menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya. Yang ketiga, menuntut tingkat pendidikan keguruan yang memadai. Yang keempat, adanya kepekaan terhadap dampak masyarakat dari pekerjaan yang dilaksanakannya. Yang terakhir yaitu memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupannya. Selanjutnya, selain itu, sebagaimana dikemukakan oleh tim pembina kuliah diktasi metodik kurikulum UPI tahun 1989, persyaratan guru adalah yang pertama persyaratan fisik, meliputi kesehatan jasmani. Yang kedua, persyaratan psikis, yaitu sehat rohaninya, serta diharapkan memiliki bakat dan minat keguruan. Yang ketiga, persyaratan mental, yaitu memiliki sikap mental yang baik terhadap profesi keguruan, mencintai dan mengabdi dedikasi pada tugas jabatannya.
Yang keempat, persyaratan moral, yaitu sifat susila dan budi pekerti yang luhur. Yang kelima, persyaratan intelektual atau akademisi, yaitu mengenal pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari lembaga pendidikan guru. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan, Standar Tenaga Kerja Pendidikan ditetapkan pendidikan pada usia dini, SD atau MD, SMP atau MTS, SMA atau MA, atau bentuk lain yang sederajat. Selanjutnya, memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diplomat 4 atau sarjana atau S1. Latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia dini, SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, atau yang sederajat dan kependidikan lain atau psikologi dan sertifikasi profesi guru. Selanjutnya, peran guru profesional dalam proses pembelajaran. Adapun peran guru profesional atau tenaga kependidikan adalah yang pertama, tenaga kependidikan sebagai pendidik dan pengajar, yakni tenaga kependidikan yang harus memiliki kestabilan emosi, ingin menunjukkan peserta didik, bersifat realistis, bersifat jujur dan terbuka, peka terhadap perkembangan, terutama inovasi pendidikan. Yang kedua, tenaga kependidikan sebagai anggota masyarakat. Untuk itu harus menguasai psikologi sosial, memiliki pengetahuan tentang hubungan antar manusia, dan sebagai anggota masyarakat harus memiliki keterampilan membina kelompok dan keterampilan bekerja sama. Yang ketiga yaitu tenaga kependidikan perlu memiliki kepribadian, menguasai ilmu kepemimpinan, menguasai prinsip hubungan manusia, teknik berkomunikasi, serta menguasai berbagai aspek kegiatan organisasi yang ada di sekolah. Yang terakhir yaitu tenaga kependidikan sebagai pengelola proses belajar mengajar, yakni tenaga kependidikan yang harus mampu menguasai berbagai metode mengajar dan harus mampu menguasai situasi belajar mengajar di dalam kelas maupun di luar kelas. Poin yang terakhir yaitu upaya-upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru. Jalan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme guru antara lain: yang pertama, peningkatan kesejahteraan. Yang kedua, kurangi beban guru dari tugas-tugas administrasi yang sangat menyita waktu. Yang ketiga, pembinaan perilaku kerja. Yang keempat, penciptaan waktu luang. Yang kelima, memahami tuntutan standar profesi yang ada. Yang keenam, mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan. Yang ketujuh, membangun hubungan kerjawatan yang baik dan luas termasuk lewat organisasi profesi. Yang kedelapan, penyelenggaraan pelatihan dan sarana. Selanjutnya, mengembangkan etos kerja atau budaya kerja yang mengutamakan pelayanan yang bermutu tinggi. Yang terakhir yaitu mengadopsi inovasi atau mengembangkan kreativitas dalam pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi mutakhir. Dari materi yang saya sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa kualitas proses belajar mengajar atau KBM sangat dipengaruhi oleh kualitas dari seorang pendidik. Oleh karena itu, sumber daya guru perlu tumbuh dan berkembang secara terus-menerus agar dapat mencapai fungsinya secara profesional. Profesionalisme pendidik juga sangat penting dalam peningkatan mutu pendidikan, sebab seorang guru sebagai pendidik merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Apabila pendidik dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, maka kualitas peserta didik juga akan baik. Setiap pendidik juga harus tahu bagaimana kriteria pendidik yang profesional, karena dengan pengetahuan tersebut, pendidik dapat menyesuaikan keadaan yang ada pada dirinya. Artinya, jika pendidik tersebut merasa bahwa dirinya kurang profesional, maka harapannya ia akan berusaha untuk meningkatkan keprofesionalan pada dirinya. Hal ini sangat penting demi terwujudnya sumber daya yang berkualitas. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.